Pak, wanita di foto ini, dia masih hidup. Saya melihatnya kemarin. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Malam itu, seorang perwira TNI berdiri kaku di bawah lampu redup pemakaman militer. Matanya merah, tangannya gemetar saat menatap nisan istrinya yang selama 2 tahun ia yakini sudah terkubur di dalam tanah. Di tengah suara angin dan daun kering yang berdesir, seorang gadis kecil pemulung makam tiba-tiba menatap foto di tangannya lalu berkata pelan, "Pak, ibu di foto itu masih hidup dan tinggal sama saya." Kalimat itu membuat darah di tubuh Mayor Arman seperti berhenti mengalir. 2 tahun ia hidup dengan luka, 2 tahun ia menahan amarah, 2 tahun ia diburu keluarga sendiri agar menikah lagi demi jabatan dan warisan keluarga. Tapi malam itu, semua keyakinannya runtuh dalam 1 detik. Istrinya yang selama ini ia tangisi, ternyata mungkin tidak pernah mati. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu Jakarta terasa panas, gerah, dan menekan, sama seperti suasana di rumah dinas keluarga besar Mayor Arman Pratama. Di meja makan yang panjang dan mengilap, duduk 2 orang yang paling ingin ia hindari, pamannya, Kolonel Purnawirawan Hendra, dan istrinya, Ratna. Keduanya bicara seolah peduli, padahal setiap kalimat mereka terdengar seperti perintah halus yang dibungkus basa-basi. "Men, sampai kapan kamu hidup begini?" tanya Ratna sambil mengaduk teh. "Kamu perwira, kamu punya karir, masa depan. Jangan terus berkubang di masa lalu." Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap piringnya yang nyaris tak disentuh. Wajahnya dingin, keras, dan kosong. Sejak 2 tahun lalu, sejak istrinya, Alia, dinyatakan tewas dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, sebagian jiwanya seperti ikut mati. Mobil Alia disebut jatuh ke jurang saat hujan deras. Laporan resmi keluar cepat. Pemakaman dilakukan tertutup karena jasad disebut rusak parah. Semua terlihat rapi. Terlalu rapi. "Sudah ada gadis baik untuk kamu," sambung Hendra dengan nada tenang yang dibuat-buat. "Anaknya Brigjen Surya. Namanya Clarissa. Pendidikan bagus, keluarganya terhormat, bisa bantu masa depanmu. Kalau kamu menikah dengannya, posisi kamu juga akan lebih kuat." Arman meletakkan sendoknya pelan. Bunyinya kecil, tapi cukup membuat meja makan hening. Ia mengangkat wajah. "Jangan pernah gantikan Alia dalam kalimat kalian," ucapnya datar. "Dan jangan atur hidup saya." Ratna mendecih kecil. "Kamu ini keras kepala. Alia sudah mati." Kalimat itu seperti pisau. Arman berdiri mendadak sampai kursinya bergeser. Ia menatap Ratna lurus-lurus. "Saya bilang, jangan sebut nama istri saya sembarangan." Suaranya rendah, tapi justru itu yang membuat suasana makin mencekam. Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil kunci mobil dan pergi. Ia tahu, kalau tinggal lebih lama, ia bisa kehilangan kendali. Tujuannya selalu sama. Pemakaman militer di pinggir kota. Tempat yang setiap pekan, kadang hampir setiap hari, ia datangi diam-diam. Bukan karena ia tak ikhlas, tapi karena hanya di depan nisan itu ia bisa bicara jujur tanpa harus menjaga wibawa sebagai seorang perwira. Di sana ia bisa jadi suami yang kehilangan, bukan prajurit yang dituntut selalu tegak. Matahari sudah mulai condong ketika mobilnya berhenti di dekat deretan makam yang tertata rapi. Arman berjalan membawa bunga melati dan mawar putih. Sepatu kulitnya menekan kerikil kecil yang berbunyi lirih. Ia berhenti di depan batu nisan hitam berukir nama Alia Pratama. Tangannya terulur, menyentuh permukaan batu yang panas kena matahari. "Aku capek, Li," bisiknya serak. "Mereka terus maksa aku nikah lagi. Seolah kamu bisa diganti begitu aja." Suaranya pecah. Ia menunduk, lalu mengambil dompet dan mengeluarkan 1 foto lama. Foto Alia tersenyum sambil menahan rambutnya yang tertiup angin di alun-alun kota. Baru saja ia menatap foto itu cukup lama, terdengar suara sapu lidi menyeret tanah. "Pak, geser dikit boleh? Saya mau nyapu," kata suara kecil dari samping. Arman menoleh. Seorang gadis remaja kurus berdiri dengan kaos kusam, celana longgar, sandal tipis, dan wajah yang menghitam kena matahari.
Di tangannya ada sapu lidi dan pengki plastik pecah. Gadis itu memang sering terlihat membersihkan makam, tapi Arman belum pernah memperhatikannya sungguh-sungguh. Iya, maaf, jawab Arman sambil menggeser posisi. Gadis itu mulai menyapu, lalu tiba-tiba melirik foto di tangan Arman. Keningnya berkerut. Ia mendekat tanpa sungkan, menatap foto itu lebih lama. "Pak," katanya pelan. "Ibu di foto itu, istrinya Bapak?" Arman mengangguk. "Iya." "Kenapa?" Gadis itu diam beberapa detik, lalu menelan ludah seperti ragu. "Kalau saya bilang jangan marah ya, Pak. Soalnya, wajah ibu ini mirip banget sama Mbak yang tinggal sama saya." Jantung Arman langsung berdegup keras. Ia menatap gadis itu tajam. "Maksudmu apa?" Gadis itu sedikit mundur, tapi tetap bicara. "Ada perempuan di rumah saya. Ditemuin nenek saya 2 tahun lalu di pinggir kali, habis banjir besar. Kepalanya luka, badannya lebam. Dia selamat, tapi kayak linglung. Enggak ingat nama, enggak ingat rumah, kadang takut lihat orang, apalagi laki-laki. Semua orang kampung manggil dia Mbak Rindu, karena tiap malam dia nangis sambil nyanyi lagu yang sama terus." Arman merasa napasnya berat. "Lagu apa?" tanyanya cepat. Gadis itu menjawab polos, "Lagu lama, yang liriknya soal pulang, soal ditunggu. Saya enggak hafal judulnya. Tapi dia nyanyi sambil meluk boneka. Kadang bilang nama, Men, gitu." Tangan Arman gemetar. Alia punya kebiasaan menyanyikan satu lagu yang sama saat sulit tidur. Dan hanya Alia yang memanggilnya, Men, dengan nada begitu lembut. Gadis kecil itu menatapnya bingung saat mata Arman tiba-tiba memerah. "Nama kamu siapa?" tanya Arman. "Dinda, Pak." Arman langsung berdiri. "Di mana rumahmu?" Dinda kaget. "Di kolong jalan layang lama, dekat bantaran kali, Pak." Tapi, belum selesai Dinda bicara, Arman sudah menggenggam bahunya. "Antar saya sekarang." Gadis itu ketakutan. "Pak, pelan, sakit." Arman menarik napas keras, mencoba menahan luapan harap yang menyiksa. "Maaf, tapi kalau kamu bohong," Dinda menggeleng cepat. "Saya enggak bohong, Pak. Demi Allah." Langit sore mulai turun warna. Tanpa banyak kata, Arman membawa Dinda masuk ke mobil dinas hitamnya. Di sepanjang jalan, tak ada musik, tak ada percakapan panjang, hanya suara mesin, klakson jauh, dan napas Arman yang berat. Gedung-gedung tinggi berganti rumah sempit, lalu gang berlumpur, lalu wilayah kumuh yang bau sampah dan air comberan. Mobil itu akhirnya berhenti di kawasan bantaran kali yang jauh dari bayangan hidup layak. Arman turun. Sepatunya langsung terkena lumpur hitam. Tapi ia tak peduli. Matanya hanya mengikuti langkah Dinda menuju sebuah gubuk kecil bertutup terpal biru pudar. Di depan gubuk itu, duduk seorang perempuan membelakangi mereka. Rambutnya panjang tapi kusut. Bahunya kurus. Daster yang dipakainya lusuh dan sobek di bagian lengan. Ia sedang memeluk boneka beruang kotor sambil menggoyang tubuh pelan. Dinda berhenti dan memanggil lirih, "Mbak, ada tamu." Perempuan itu menoleh perlahan. Dan saat wajahnya terlihat jelas, dunia Arman seperti runtuh tanpa suara. Wajah itu lebih tirus, lebih lelah, lebih penuh luka, tapi itu wajah yang tak mungkin salah. Itu Alia. Arman tidak langsung bergerak. Kakinya seperti tertanam di lumpur. Tenggorokannya kering, matanya panas, dan dadanya seperti dipukul dari dalam. 2 tahun ia berdiri di depan makam itu. 2 tahun ia memeluk nisan dingin dan bicara pada tanah. Tapi perempuan yang selama ini ia anggap sudah tidak ada, ternyata duduk beberapa meter di depannya dalam keadaan hidup, kotor, dan hancur. "Alia," suaranya nyaris tak keluar. Perempuan itu justru mundur ketakutan. Begitu Arman melangkah 1 langkah, Alia menjerit. Boneka di tangannya jatuh ke tanah. Jangan pukul saya," teriaknya sambil menutup kepala dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya liar, seperti hewan kecil yang pernah diburu berkali-kali. Ia merapat ke dinding gubuk, lututnya ditekuk ke dada. Pergi! Arman berhenti mendadak. Hatinya seperti dirobek. Istri yang dulu tertawa saat menyambutnya pulang dinas kini justru ngeri melihat wajahnya. Dari dalam gubuk keluar seorang nenek tua bertubuh kecil. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tegas. Ia segera memeluk Alia dan mengusap rambutnya. "Sudah, Endo, katanya pelan.
Setelah Alia agak tenang, nenek itu menatap Arman. Jangan dipaksa, Pak. Dia trauma berat. Kalau lihat laki-laki berbadan tegap, pakai baju rapi, atau suara keras, dia suka kumat. Arman menahan tangis, lalu berkata lirih, Nek, itu istri saya. Nenek itu tidak kaget seperti orang yang baru mendengar berita mengejutkan. Ia justru menghela napas panjang, seolah sebagian hatinya sudah menduga. Saya nemu dia 2 tahun lalu, habis banjir malam-malam. Nyangkut di akar bambu dekat aliran kali. Kepalanya berdarah, badan biru-biru, napasnya tipis. Saya kira sudah meninggal. Tapi pas saya bawa ke gubuk, dia masih hidup. Arman mendengar setiap kata itu seperti bunyi palu. Karena semua tidak cocok dengan laporan resmi kecelakaan yang ia terima. Dia bilang apa waktu itu? Tanya Arman. Nenek menggeleng. Awalnya enggak bisa ngomong. Cuma nangis, teriak, takut, lalu demam. Beberapa minggu baru bisa jalan. Tapi ingatannya hilang. Kadang nyebut 1-2 kata, kadang nyanyi. Kalau malam hujan, dia suka gemetar sampai subuh. Dinda berdiri di samping Arman, diam-diam memperhatikan perubahan wajah perwira itu. Ia baru sadar, tamu yang dibawanya ternyata benar-benar punya hubungan darah hati dengan perempuan itu. Arman memandang Alia yang masih memeluk diri sendiri. Ada bekas pucat di lengan kirinya. Ia mendekat sedikit sambil berjongkok, menjaga jarak. Nek, boleh lihat lengan kirinya. Nenek menatapnya sejenak, lalu pelan-pelan menyingkap bagian lengan Alia. Di sana ada bekas luka kecil berbentuk setengah bulan, bekas minyak panas saat Alia pernah memasak untuk ulang tahun pernikahan mereka. Mata Arman langsung basah lagi. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Itu Alia. Bukan mirip. Bukan kebetulan. Itu benar-benar istrinya. Namun kegembiraan itu cuma bertahan sebentar, karena segera digantikan kemarahan yang dingin. Kalau Alia ada di sini, berarti seluruh kematiannya dipalsukan. Berarti ada yang menyusun laporan palsu, peti palsu, makam palsu, dan upacara palsu. Berarti ada yang sengaja ingin menghapus Alia dari hidupnya. Dan orang yang bisa mengatur semua itu bukan orang jahat. Harus orang dekat. Orang yang tahu jadwal Alia. Orang yang punya akses. Orang yang cukup kuat untuk menyentuh pihak berwenang. Arman berdiri dan menjauh 2 langkah, berusaha berpikir. Kalau ia membawa Alia pulang sekarang, siapapun pelaku di balik ini akan tahu rencananya gagal. Dan orang itu pasti akan berusaha menyelesaikan pekerjaan yang 2 tahun lalu belum tuntas. Di sisi lain, membiarkan Alia tetap di tempat kumuh ini juga berbahaya. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan ponsel. Bukan polisi yang ia hubungi lebih dulu. Bukan juga keluarga. Ia menelepon satu orang yang paling ia percaya sejak ayahnya masih hidup, Sersan Mayor Rahmat, bekas ajudan ayahnya. Pak Rahmat, kata Arman begitu telepon tersambung. Saya butuh bantuan. Jangan tanya apa-apa dulu. Siapkan rumah singgah lama di daerah puncak. Kosongkan. Bawa dokter yang bisa dipercaya. Malam ini. Tidak boleh ada yang tahu. Di seberang, Rahmat hanya diam sesaat lalu menjawab tegas, siap, komandan. Arman menutup telepon dan menatap Alia lagi. Kali ini ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan hanya kesedihan, tapi tekad. Nek, katanya pada perempuan tua itu, tolong jaga dia sampai malam. Saya akan datang lagi dan bawa kalian semua ke tempat aman. Siapapun jangan sampai tahu ada perempuan ini di sini. Nenek mengangguk. Kalau memang bapak suaminya, saya titip satu hal. Jangan bikin dia takut lagi. Kalimat itu menusuk Arman. Ia menelan pahit. Saya justru datang untuk bikin orang yang menakutinya menyesal seumur hidup. Dinda yang dari tadi diam akhirnya berani bicara. Pak, Mbak ini selama ini sering demam kalau hujan. Kalau bisa nanti bawa selimut ya. Arman menoleh. Kata-kata polos itu membuat hatinya makin hancur. Selama 2 tahun, ada gadis kecil pemulung dan seorang nenek renta yang menjaga Alia, sementara ia hidup di rumah besar, mempercayai kebohongan orang-orang yang ternyata mungkin dalang semuanya. Ia mengeluarkan uang dari dompet, tapi Dinda buru-buru mundur. Saya bukan minta uang, Pak. Arman memandangnya lama. Saya tahu. Justru itu saya enggak akan lupa. Malam turun bersama hujan tipis. Mobil van gelap datang tanpa suara mencolok. Rahmat turun bersama 2 orang kepercayaan lama keluarga Arman.
Mereka membawa selimut, obat, makanan, dan pakaian bersih. Alia sempat panik saat hendak dipindahkan, tangannya menolak, tubuhnya menegang. Arman tidak memaksa. Ia duduk jongkok di depannya, sejajar, lalu berkata pelan, "Enggak ada yang akan pukul kamu lagi. Saya janji." Alia menatapnya lama. Mungkin ia belum ingat siapa Arman. Tapi entah kenapa, kalimat itu membuat napasnya sedikit tenang. Perjalanan ke puncak dilakukan lewat jalur sepi. Hujan turun makin rapat, menutup jalan dengan kabut dan suara wiper yang tak berhenti. Di kursi belakang, Alia tertidur dengan boneka kotor di pelukannya, kepala bersandar pada bahu nenek. Dinda juga tertidur kelelahan. Arman menatap mereka dari kaca spion dengan dada penuh sesak. Di satu sisi, ia bersyukur. Di sisi lain, darahnya mendidih. Karena setiap luka di tubuh Alia, setiap tatapan takut itu, semua adalah bukti bahwa ada orang yang tega menghancurkan hidup mereka. Begitu sampai di rumah singgah tua milik keluarga, Alia dibawa ke kamar hangat dengan lampu temaram. Dokter memeriksa kepalanya, bekas trauma, kurang gizi, dan tanda-tanda gangguan memori yang parah. Dia selamat, tapi luka ini bukan cuma fisik, kata dokter. Dia mengalami trauma benturan dan ketakutan yang terus diulang. Ingatannya bisa kembali, tapi butuh pemicu yang tepat. Arman berdiri di samping ranjang, memandangi wajah istrinya yang kini lebih bersih. Kalau ingatannya belum kembali pun, saya tetap jemput dia, katanya. Tapi orang yang bikin semua ini, besok mulai saya cari satu-satu. Pagi berikutnya, Arman kembali ke Jakarta sebelum matahari tinggi. Ia mengenakan seragam dinas lengkap, wajah rapi, langkah tenang, dan sorot mata yang sengaja dibuat datar. Tak ada satupun orang yang boleh tahu bahwa semalam ia baru menemukan istrinya hidup-hidup. Hari itu ia harus memainkan peran paling penting dalam hidupnya, menjadi pria yang terlihat sudah menyerah. Di rumah, seperti yang ia duga, Hendra dan Ratna sudah menunggu di ruang makan dengan ekspresi ingin tahu. "Dari mana semalam?" tanya Ratna tajam. Telepon enggak diangkat. Clarissa juga cari-cari. Arman menarik kursi dan duduk santai. Ia mengambil teh, lalu menjawab tanpa emosi, "Saya tidur di makam Alia." Hendra dan Ratna saling pandang. Arman melanjutkan, "Tapi sekarang saya sadar, saya enggak bisa terus begini. Mungkin kalian benar. Hidup harus jalan terus." Mata Ratna langsung berbinar. Hendra pura-pura tenang, tapi sudut bibirnya naik. "Jadi?" tanya Hendra hati-hati. Arman mengangkat wajah. "Saya setuju bertunangan dengan Clarissa minggu depan. Bikin acara besar. Undang rekan, wartawan, dan relasi. Saya mau semua orang tahu saya sudah selesai dengan masa lalu." Ratna sampai tertawa senang. "Nah, begitu dong. Itu baru keputusan laki-laki waras." Arman hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak sampai ke matanya. Tak berhenti sampai situ, Arman melempar umpan yang lebih besar. "Sekalian saya mau bereskan urusan aset keluarga. Om bisa bantu siapkan draft pengelolaan sementara. Saya mungkin akan ambil cuti setelah menikah." Hendra tampak hampir tak bisa menyembunyikan kerakusannya. Tentu. Om bantu." Arman mengaduk tehnya pelan sambil menatap cairan coklat itu berputar. Dalam hati ia berkata, "Makan dulu umpannya, baru saya tarik kailnya." Selesai dari rumah, Arman tidak ke kantor. Mobilnya berbelok ke sebuah gudang tua milik logistik lama militer yang sudah tak dipakai. Di sana Rahmat sudah menunggu. Di tengah ruangan, duduk seorang pria paruh baya dengan tangan terikat di kursi. Wajahnya lebam, bajunya kusut, matanya gelisah. Namanya Ujang, mantan sopir yang dulu mengantar Alia pada hari terakhir sebelum kecelakaan itu. Setelah kejadian, Ujang berhenti kerja dan mendadak punya rumah bagus di kampung. Arman dulu curiga, tapi tak punya bukti. Sekarang lain. Arman berjalan mendekat pelan. Suara sol sepatunya bergema. Ujang langsung menangis melihatnya. "Ampun, ampun, saya dipaksa." Kalimat itu belum ditanya, tapi sudah keluar sendiri. Arman berhenti tepat di depan wajahnya. "Istri saya masih hidup," katanya dingin. Ujang membeku. "Jadi sekarang kamu punya dua pilihan. Jujur, atau saya pastikan kamu masuk penjara dengan semua orang yang pesan pekerjaanmu." Ujang gemetar hebat sampai kursinya ikut bergetar. Dengan napas tersengal, Ujang akhirnya bicara. 2 tahun lalu, Ratna yang menghubunginya. Bukan sendiri.
Hendra juga tahu. Alia diminta berangkat dengan alasan menjemput dokumen keluarga. Sebelum berangkat, Ratna memberinya minuman di rumah. Minuman itu diduga sudah dicampur sesuatu supaya Alia lemas. Di jalan sepi, mobil dihentikan. Alia dipukul dari belakang sampai pingsan. Mobil lalu didorong ke jurang agar terlihat seperti kecelakaan. Tapi tubuh Alia tidak ikut dibakar. Tubuh itu dibuang ke aliran sungai malam hari. "Kenapa enggak langsung dibunuh?" tanya Arman, suaranya berbahaya. Ujang menangis. Saya enggak tega, Den. Saya pikir kalau dibuang ke sungai juga mati sendiri." Arman mengepalkan tangan sampai ruasnya memutih. "Lalu pemakaman?" Ujang menunduk. "Sudah diatur, Den. Ada oknum. Petinya kosong, diisi benda lain. Saya nggak tahu detail semua, tapi keluarga besar percaya saja karena katanya jenazah rusak berat." Gudang itu mendadak terasa makin panas meski udara luar mendung. Arman menyalakan perekam ponselnya dan menyuruh Ujang mengulang semua dari awal. Kali ini lebih detail. Nama, waktu, tempat, transfer uang, nomor rekening, kendaraan, bahkan siapa yang menjemput uang suap. Semua direkam jelas. Rahmat juga sudah menyiapkan 2 saksi. Setelah selesai, Arman menatap Ujang tanpa iba. "Kamu terlambat menyesal," katanya. "Tapi kalau kamu bekerja sama penuh, keluargamu enggak saya sentuh." Ujang hanya menangis, tak sanggup lagi mengangkat kepala. Dari gudang itu, Arman langsung menemui seorang perwira polisi militer yang juga teman lama ayahnya, orang yang selama ini dikenal lurus dan bersih. Ia tidak membuka semua sekaligus. Ia hanya menunjukkan inti bukti dan meminta penahanan senyap terhadap Ujang sebagai saksi kunci. "Saya butuh waktu sampai acara pertunangan," kata Arman. "Begitu semua bukti siap dan satu saksi utama saya aman, saya ingin penangkapan dilakukan terbuka." Perwira itu menatap Arman lama lalu berkata, "Kalau semua ini benar, kamu sadar ini akan jadi gempa besar?" Arman menjawab pendek, "Memang itu yang saya mau." Sore harinya, Arman naik ke puncak lagi. Rumah singgah itu sunyi, hanya suara serangga dan angin pegunungan. Di kamar, Alia duduk dekat jendela dengan rambut yang sudah dicuci, tubuh dibalut pakaian hangat, dan wajah yang tak sekotor kemarin. Tapi matanya masih seperti mencari sesuatu yang hilang. Dokter menghampiri Arman di ruang tengah. Ada kemajuan. Dia mulai tenang. Tapi memori utamanya masih terputus. Perlu pemicu yang sangat emosional. Arman terdiam, lalu membuka kotak kecil beludru merah yang selama 2 tahun tak pernah berani ia sentuh. Cincin pernikahan mereka. Ia masuk ke kamar perlahan. Alia menoleh. Kali ini ia tidak menjerit. Hanya menatap dengan bingung. Arman duduk di kursi depan ranjang, menjaga jarak yang aman. "Saya mau tunjukkan sesuatu," katanya pelan. Ia membuka kotak itu. Cincin emas sederhana berkilau di bawah lampu kuning kamar. Mata Alia langsung terpaku. Napasnya berubah. Tangannya gemetar. "Ini," bisiknya pelan. Arman menahan dirinya untuk tidak buru-buru. "Dulu saya pasang ini di jari kamu," katanya. Alia memegang kepalanya. Wajahnya menegang. "Sakit," rintihnya. Dokter yang berjaga di luar hampir masuk, tapi Arman memberi isyarat menunggu. "Pelan," kata Arman. "Enggak apa-apa." Tapi justru saat itulah fragmen-fragmen memori mulai menghantam. Wajah penghulu. Tangan Arman saat ijab kabul. Tawa setelah akad. Lalu berganti tajam, Ratna menyodorkan minuman. Jalan sepi. Ujang menangis. Benturan keras di tengkuk. Air dingin. Gelap. Takut. Sangat takut. Alia menjerit dan tubuhnya menegang hebat. "Mas," teriaknya tiba-tiba. Kata itu membuat Arman membeku. Satu panggilan yang tidak pernah salah. Ia mendekat cepat, menahan tubuh Alia yang gemetar. Mata Alia menatapnya, kali ini bukan mata kosong. Mata itu mengenalinya. Mata itu dipenuhi luka, rindu, dan ketakutan yang menumpuk 2 tahun. "Mas," bisiknya lagi, kali ini sambil menangis. "Mereka mau bunuh aku." Arman langsung memeluknya hati-hati. Untuk pertama kali setelah 2 tahun, pelukan itu kembali utuh. Alia menangis di bahunya, terseduh sampai tubuhnya lemas. "Aku ingat, Mas. Tante Ratna kasih minum, aku pusing, terus di mobil. Pak Ujang, aku dibuam." Kalimat itu terputus-putus, tapi cukup.
Semua sudah terang. Arman mengusap belakang kepala istrinya pelan. Sudah, bisiknya. Sekarang giliran mereka yang takut. Saat tangis mereka mereda, Arman menjelaskan rencananya. Bahwa semula ia ingin menyembunyikan Alia sampai semua pelaku tertangkap. Tapi Alia menolak. Perempuan yang dulu lembut itu kini punya nyala lain di matanya. Jangan sembunyikan aku lagi, katanya pelan namun tegas. 2 tahun mereka hidup tenang karena mengira aku sudah mati. Aku mau lihat wajah mereka waktu tahu aku kembali. Arman menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk. Baik, katanya. Kalau begitu, kita tamatkan semuanya di depan semua orang. Hari pertunangan palsu itu datang dengan langit cerah yang menipu. Hotel bintang 5 di Jakarta Pusat sudah dipenuhi pejabat, perwira, pengusaha, wartawan, dan tamu keluarga. Aula besar dihias mewah dengan bunga putih dan lampu kristal. Semua orang mengira mereka datang untuk menyaksikan awal kehidupan baru Mayor Arman bersama Clarissa, putri seorang jenderal. Tak ada yang tahu, siang itu sebenarnya adalah panggung eksekusi sosial untuk para pengkhianat. Di ruang tunggu VIP, Ratna tampak sibuk membenarkan sanggul dan perhiasannya. Wajahnya cerah, terlalu cerah untuk orang yang seharusnya berduka pada menantu yang mati tragis. Hendra berdiri sambil mengecek map dokumen. Hari ini selesai, bisik Ratna. Begitu Arman tanda tangan, kita tinggal kendalikan semuanya. Hendra mengangguk. Dia sudah lembek. 2 tahun cukup bikin orang patah. Mereka sama sekali tak sadar. Setiap kata mereka seperti pisau yang sedang diasah untuk diri sendiri. Clarissa masuk dengan gaun pertunangan warna krem, senyum manis, dan langkah yang dibuat anggun. Ia menggandeng lengan Arman saat pria itu masuk ruangan. Mas, semua tamu sudah siap. Wartawan juga banyak. Kita bakal jadi berita besar, katanya manja. Arman menoleh sebentar, lalu perlahan melepaskan lengannya. Nanti, jawabnya pendek. Tatapan Clarissa sempat berubah, tapi ia cepat menutupinya dengan senyum. Hendra menyodorkan map. Ini dulu. Draft pengelolaan aset sementara. Biar Om yang bantu semuanya sampai kamu fokus berumah tangga. Arman mengambil map itu dan membuka halaman terakhir. Pena di tangannya diarahkan ke kolom tanda tangan. Ratna menahan napas. Clarissa tersenyum tipis. Hendra menatap kertas itu dengan mata rakus. Tapi tepat sebelum ujung pena menyentuh kertas, Arman berhenti. Ia menutup pena itu pelan. Klik. Lalu menatap Hendra. Om tahu nggak, katanya tenang, kenapa dalam perang, musuh paling bahaya itu sering justru dari belakang. Hendra mengernyit. Apa maksudmu? Arman tersenyum tipis. Karena kita terlalu sibuk lihat lawan di depan, sampai lupa pengkhianat di samping meja makan. Ratna langsung merasa ada yang tidak beres. Arman, jangan aneh-aneh. Tamu nunggu. Arman memasukkan pena ke saku. Justru saya enggak mau tamu-tamu itu pulang tanpa tontonan yang layak. Kalimat itu membuat suasana ruang VIP mendadak dingin. Beberapa detik kemudian, lampu aula utama padam setengah. Musik berhenti. Suara gaduh terdengar dari luar. Seorang panitia masuk dengan wajah panik. Pak Arman, layar utama, Ratna berdiri. Ada apa? Panitia itu gugup. Video, Bu. Ada video yang muter sendiri. Arman malah melangkah tenang keluar. Ayo, katanya. Kita ke panggung. Acara utama sudah mulai. Hendra, Ratna, dan Clarissa mengikuti dengan jantung mulai tak nyaman. Begitu mereka masuk aula, ratusan pasang mata sudah tertuju ke layar raksasa. Dan yang muncul di sana bukan foto prewedding, bukan rangkaian keluarga, tapi rekaman wajah Ujang dalam kondisi tertekan sedang mengaku. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia menyebut nama Ratna. Menyebut Hendra. Menyebut uang. Menyebut rencana pembuangan Alia. Aula langsung dipenuhi gumaman ngeri. Wartawan bergerak cepat. Kamera ponsel terangkat di mana-mana. Itu bohong. Editan, teriak Ratna histeris. Suaranya pecah. Hendra mencoba meraih mikrofon, tapi Arman lebih cepat naik ke panggung. Ia berdiri tegak, seragamnya rapi, wajahnya dingin, dan suaranya menggema saat memegang mikrofon. Hadirin sekalian, katanya, kalian tidak saya undang ke sini untuk melihat pertunangan saya. Kalian saya undang untuk menyaksikan sebuah kebenaran yang 2 tahun ditimbun kebohongan. Aula hening total.
Arman menoleh ke arah pintu utama ballroom yang tertutup tinggi. Dan sekarang, katanya, saya ingin kalian menyambut istri sah saya, Alia Pratama. Pintu terbuka perlahan. Semua kepala menoleh. Dari balik pintu, seorang perempuan berjalan masuk dengan gaun merah marun sederhana namun tegas. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Di sampingnya berjalan Dinda dengan gaun polos, menggenggam ujung kain Alia. Langkah Alia tidak cepat, tapi mantap. Setiap langkah terasa seperti palu yang memukul dada Ratna. Ratna langsung mundur 2 langkah. Wajahnya kehilangan warna. Enggak mungkin, bibirnya bergetar. Hendra juga pucat, tapi masih berusaha keras terlihat waras. Itu bukan Alia, katanya keras. Itu perempuan lain. Alia berhenti tepat beberapa langkah di depan mereka. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak hangat. Halo, Tan, katanya lembut. Kaget ya? Ratna langsung jatuh terduduk. Tangannya gemetar hebat. Setan, bisiknya. Alia menunduk sedikit, menatap lurus ke mata wanita itu. Bukan setan. Saya orang yang tante buang, tapi ternyata belum diizinkan mati. Kalimat itu membuat aula berguncang oleh bisik-bisik baru. Hendra mencoba mencari celah. Arman, kamu sadar enggak ini fitnah besar? Arman turun dari panggung, berdiri di samping Alia, lalu mengangkat tangan kiri istrinya. Cincin pernikahan mereka berkilau jelas. Masih kurang bukti? Tanya Arman. Alia menatap Hendra dingin. Om, perlu saya sebutkan juga isi berangkas pribadi Om yang cuma saya tahu? Atau saya ulang ancaman Clarissa yang masuk ke ponsel saya malam sebelum saya dibuang? Wajah Clarissa langsung runtuh. Ia mundur perlahan, mencoba menyelinap ke arah pintu samping. Tahan dia, kata Arman singkat. 2 personel keamanan hotel yang sejak tadi sudah disiapkan langsung menutup jalan Clarissa. Aku enggak tahu apa-apa, teriak Clarissa sambil meronta. Alia memandangnya tanpa berkedip. Kamu ada di atas tebing malam itu? Katanya pelan. Aku lihat mobil merahmu sebelum aku hanyut. Kamu berdiri di sana. Clarissa langsung diam. Keheningan itu justru lebih telanjang daripada bantahan. Ratna menangis histeris. Hendra mulai kehilangan wibawa. Dan tepat saat itu, pintu aula didorong terbuka dari luar. Sejumlah anggota polisi militer dan kepolisian masuk bersamaan. Jangan bergerak, teriak salah satu petugas. Dalam hitungan detik, suasana berubah kacau. Tamu mundur. Kamera tetap menyala. Hendra sempat mencoba kabur ke arah belakang panggung, tapi 2 petugas membekuknya. Ratna menjerit memanggil nama Arman, mengaku sebagai keluarga, memohon belas kasihan. Men, saya tante kamu. Jangan begini. Arman menatapnya tanpa ekspresi. Tante berhenti jadi keluarga saya saat mencoba membunuh istri saya. Borgol dipasang. Hendra melawan sebentar, tapi tubuhnya sudah lemah. Clarissa menangis keras sambil mengaku hanya mengikuti orang tua. Tak ada yang peduli. Semua terlalu jelas. Rekaman, saksi, kehadiran Alia, dan dokumen keuangan yang sudah disiapkan Arman semalam menjadi pukulan beruntun. Para tamu yang tadinya datang untuk pesta kini menyaksikan jatuhnya orang-orang yang selama ini tampak terhormat. Aula yang tadi penuh bunga tiba-tiba terasa seperti ruang pengadilan. Saat semua mulai dibawa keluar, Hendra sempat menoleh ke Arman dengan napas putus-putus. Saya ini pamanmu, katanya lemah. Arman berdiri tegak, satu tangan memegang tangan Alia. Darah bukan alasan untuk memaafkan kejahatan, jawabnya. Kalimat itu menutup semuanya. Hendra diseret pergi. Ratna hampir pingsan. Clarissa menjerit histeris. Dan di tengah sorot lampu, suara kamera, dan gumaman tamu, Arman akhirnya merasa 2 tahun kesesakan itu pecah juga. Tapi yang paling penting bukan balas dendamnya. Yang paling penting, Alia berdiri di sampingnya. Hidup. Kembali. Dan tidak lagi sendiri. Setelah aula berangsur sepi, semua rasa tegang yang sedari tadi ditahan Alia perlahan runtuh. Tadi ia bisa berdiri tegar di depan orang-orang yang mencoba membunuhnya. Tadi ia bisa bicara dingin, menatap tajam, dan membalas semua kebohongan dengan satu kemunculan. Tapi begitu para pelaku dibawa pergi dan lampu mulai terasa biasa lagi, lututnya mendadak lemas. Arman sigap menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Mas, bisik Alia dengan suara kecil. Sudah selesai ya? Arman memeluknya erat.
Sudah, jawabnya. Yang buruk selesai hari ini. Alia menangis, tapi kali ini bukan tangis takut. Ini tangis lega, tangis orang yang terlalu lama menahan gelap. Dinda berdiri beberapa langkah dari mereka, menatap dengan mata berkaca-kaca, seolah baru sadar bahwa perempuan yang selama ini ia panggil Mbak Rindu ternyata punya hidup, nama, dan suami yang selama ini mencarinya. Gadis kecil itu mundur pelan seperti merasa tugasnya selesai. Ia tak ingin mengganggu momen mereka. Arman melihat itu. Ia melepaskan pelukannya dari Alia dan memanggil, "Dinda." Gadis itu menoleh cepat. "Iya, Pa?" Arman berjalan mendekat lalu jongkok sampai sejajar dengan matanya. "Kamu mau kemana?" Dinda menunduk. "Pulang, Pak. Nenek nunggu." Arman diam sesaat. Lalu berkata pelan tapi jelas, "Kamu enggak akan pulang ke kolong jembatan itu lagi." Dinda mengangkat wajah, bingung. Alia ikut mendekat, lalu berjongkok di sebelah Arman. Wajahnya masih basah oleh air mata, tapi senyumnya hangat. "Selama 2 tahun, kata Alia, kamu dan nenek yang jaga aku. Kalian kasih aku makan, tempat tidur, dan rasa aman, waktu orang lain buang aku seperti sampah." Dinda langsung gelisah. "Tapi saya enggak minta apa-apa, Bu." Alia menahan tangan kecil itu. "Justru karena itu kami enggak akan lupa." Arman menatap Dinda serius. "Mulai hari ini, kalau kamu dan nenekmu mau, kalian ikut kami. Tinggal sama kami. Kamu sekolah. Nenek berobat. Enggak ada lagi pungut sampah, enggak ada lagi hujan bocor dari atap." Dinda melongo, seperti tidak yakin telinganya benar. "Beneran, Pa?" Arman mengangguk. "Beneran." Alia tersenyum. "Kamu boleh panggil saya apapun yang bikin kamu nyaman." Dinda menggigit bibir menahan tangis. "Boleh panggil ibu?" tanyanya pelan. Alia langsung memeluknya. "Boleh banget." Dinda akhirnya menangis pecah di pelukan Alia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dipilih, bukan dibuang. Arman mengusap kepala gadis kecil itu pelan. Di aula hotel yang tadi dipenuhi fitnah dan kepalsuan, justru lahir keluarga baru yang tak dibangun dari darah, tapi dari luka yang saling menyelamatkan. Dan kadang, keluarga memang lahir justru dari tempat paling tak terduga. Beberapa hari setelah itu, nenek Dinda dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan dirawat. Alia menjalani pemulihan yang lebih tenang. Trauma itu belum hilang seluruhnya, tapi kini setiap malam ia tidak lagi sendirian. Kalau hujan turun deras, Arman akan duduk di sampingnya sampai ia tertidur. Kalau Alia mendadak diam terlalu lama, Dinda akan datang membawa teh hangat atau cerita sekolah barunya. Rumah yang dulu terasa dingin kini mulai punya suara. Suara langkah kecil. Suara tawa. Suara panggilan dari dapur. Suara hidup yang pulang. Proses hukum berjalan panjang dan keras. Nama Hendra dan Ratna tercoreng di mana-mana. Orang-orang yang dulu menyanjung mereka satu persatu menjauh. Ujang menjadi saksi kunci. Beberapa pihak yang membantu pemalsuan dokumen ikut terseret. Arman tidak pernah tampil berlebihan di depan media. Ia cukup bicara secukupnya, lalu kembali fokus menjaga Alia. Ia tahu, kemenangan sesungguhnya bukan saat orang jahat diborgol. Kemenangan sesungguhnya adalah saat orang yang dicintai bisa tersenyum lagi tanpa ketakutan. Waktu berjalan. Bulan berganti. Rumah yang dulu dipenuhi bayangan masa lalu perlahan berubah menjadi rumah sungguhan. Alia mulai memasak lagi, meski Arman masih sering melarangnya terlalu lama di dapur. Dinda mulai sekolah dengan seragam rapi yang dulu bahkan tak berani ia bayangkan. Nenek duduk di teras setiap pagi, menikmati matahari dan teh hangat, sesuatu yang dulu terasa seperti kemewahan. Dan Arman, yang dulu dikenal keras dan dingin, kini sering pulang lebih cepat hanya untuk makan malam bersama. 1 tahun kemudian, sebuah foto keluarga terpajang di ruang tengah rumah mereka. Dalam foto itu, Arman berdiri tegap dengan senyum yang akhirnya terlihat tulus. Di sampingnya Alia tampak jauh lebih sehat, wajahnya bercahaya, satu tangan memegang lengan suaminya, satu tangan lagi menyentuh perutnya yang mulai membesar. Di tengah mereka berdiri Dinda dengan seragam sekolah dan piala kecil di tangan, tersenyum lebar tanpa beban. Di depan, nenek duduk di kursi dengan wajah tenang. Foto itu sederhana, tapi lebih mahal dari semua jabatan, semua aset, dan semua pujian. Pagi itu Arman berdiri memandangi foto tersebut sambil memegang secangkir kopi. Dari dapur terdengar suara Alia memanggil, "Mas,
sarapan, lalu disusul teriakan Dinda, "Pak, jangan lama-lama, nasi gorengnya keburu dingin." Arman tersenyum kecil. Dulu ia pikir kehormatan ada di pangkat, di nama keluarga, dan di pengakuan orang lain. Tapi hidup mengajarinya pelan-pelan bahwa kebahagiaan sejati justru ada pada orang-orang yang tetap tinggal saat semuanya runtuh. Ia meletakkan cangkirnya dan melangkah menuju dapur, ke arah suara-suara yang kini jadi alasan ia ingin pulang. Masa lalu yang gelap memang tidak bisa dihapus. Pengkhianatan itu nyata. Luka itu pernah ada. Tapi Tuhan, dengan caranya sendiri, mengembalikan yang hilang, membuka yang disembunyikan, dan mempertemukan orang-orang yang saling menyelamatkan. Dan bagi Arman, pangkat setinggi apapun tidak pernah lebih berharga daripada satu hal sederhana ini. Istrinya kembali, rumahnya hidup lagi, dan keluarganya akhirnya utuh.